Utang terselubung Cina kembali menggema seiring krisis yang menimpa Sri Lanka. Hingga negara itu dinyatakan bangkrut karena gagal membayar utang luar negerinya. Jebakan utang Cina ini diyakini berada di balik krisis terparah sepanjang sejarah berdirinya Sri Lanka. Sementara itu, kalau kita lihat di tanah air, pemerintah Indonesia diketahui sedang gencar-gencarnya menggarap proyek infrastruktur. Kebutuhan dana yang besar untuk mewujudkan mega proyek infrastruktur tersebut membuat utang luar negeri menjadi salah satu sumber dananya. Setidaknya kalau kita lihat ada beberapa proyek infrastruktur di Indonesia yang kecipratan utang dari Cina sebagai sumber pendanaan. Nah, apa saja ya proyek itu? Berikut ini kita sudah ulas 4 proyek besar Indonesia yang kecipratan utang dari Cina. Yuk langsung aja kita check it out. Proyek yang pertama yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang paling banyak dibicarakan dan dibiayai Cina yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Jadi dikutip dari beberapa sumber dan juga halaman resmi Sekretariat Kabinet saat Presiden Jokowi melakukan groundbreaking proyek KCJP ini pada tahun 2016 disebutkan bahwa investasi sebesar 5.573 miliar US dollar tidak akan menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Tapi kenyataannya saat ini biaya pengerjaan proyek itu membengkak sebesar 27 triliun rupiah. Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perpres nomor 93 tahun 2021 yang mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai pengerjaan proyek oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, konsorsium beberapa BUMN dan juga perusahaan China Railway. Jadi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini tercatat mencapai setara 56 triliun rupiah, di mana 60% saham dimiliki oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC ini milik Indonesia dan juga 40% Cina. Berdasarkan perhitungan terbaru Lembaga Audit Internal Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan BPKP membenarkan adanya potensi penambahan pembengkakan biaya atau cost overrun atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan tercatat hingga saat ini nilai cost overrun atau pembengkakan biayanya mencapai setara 16,8 triliun rupiah. Sementara itu pemerintah telah menetapkan suntikan dana dari kas negara untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebesar 4, triliun yang menggunakan mekanisme penyertaan modal negara atau PMN tahun anggaran 2021. Pemerintah juga menerangkan bahwa utang yang dimiliki Indonesia saat ini adalah utang produktif. Jadi bukan hidden debt atau hutang yang tersembunyi. Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menjelaskan bahwa hidden debt dapat terjadi untuk proyek dengan skema government to government. Sementara untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan proyek infrastruktur dengan skema business to business. Ya, kita doakan semoga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa segera selesai dan terrealisasi dan tidak menambah pembengkakan biaya yang semakin besar. Proyek besar yang kedua yang juga kecipratan utang Cina yakni Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede ini merupakan waduk kedua terbesar di Indonesia yang terletak di Sumedang, Jawa Barat. Proyek ini juga dibiayai oleh utang luar negeri yakni dari China. Pembangunan Waduk Jati Gede ini disebut dimulai sejak zaman Presiden Soekarno, namun baru bisa direalisasikan pada pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2008 dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015. Waduk Jati Gede ini mempunyai luas mencapai 4.983 hektar, mengaliri 90.000 hektar khususnya wilayah Majalengka, Cirebon, dan juga Indramayu. Dan selain untuk irigasi, Waduk Jati Gede ini juga menjadi pembangkit listrik sumber tenaga PLTS 110 MW. Oleh karenanya memang Waduk Jati Gede ini mempunyai kapasitas tampungan terbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur.
Nilai investasinya sebesar 4 triliun rupiah berasal dari APBN, sedangkan 90% mendapatkan pinjaman dari Bank Exim China. Kalau dilihat dari manfaatnya, memang waduk ini sangat memberikan banyak manfaat. Di samping akan memberikan manfaat untuk mengairi daerah irigasi rentang di Kabupaten Indramayu, juga dapat menyediakan air baku sebesar 3.500 liter per detik. Selain itu juga menjadi pengendalian banjir dan juga pariwisata. Jadi Jati Gede ini merupakan pilot project kerjasama antara Indonesia dan China dalam bidang sumber daya air. Dan Menteri Sumber Daya Alam Cina berharap akan ada proyek lain dalam pengelolaan air di Indonesia di masa mendatang. Ya, semoga di masa mendatang Indonesia tidak hanya berhutang saja tapi juga bisa memberikan hutang ke negara lain. Proyek ketiga yang juga kecipratan utang Cina yakni Jalan Tol Medan Kuala Namu. Ruas Jalan Tol Medan Kuala Namu sepanjang 61,8 km diresmikan dan beroperasi pada tahun 2018. Dalam unggahan di akun Instagram DJPPR Kemenkyu, proyek Jalan Tol Medan Kuala Namu ini juga dibiayai utang luar negeri dari China sebesar 122,43 juta US dollar. Menurut akun DJPPR Kemenkyu itu bahwa melalui pinjaman tersebut, Jalan Tol Medan Kuala Namu telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Utara. Proyek berikutnya yang juga didanai oleh China yakni Pelabuhan Kuala Tanjung. Jadi Pelabuhan Kuala Tanjung ini memang sangat berpeluang untuk mendapatkan pendanaan dari Cina, di mana pada tahun 2019 lalu, PT Pelindo I menggandeng Port of Rotterdam Authority yakni di Belanda dan juga Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group di China untuk pengoptimalisasian Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Sumatera Utara. Pelabuhan Kuala Tanjung ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pusat alih muatan kapal dan sebagai pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Untuk itu, keberadaannya memang diharapkan dapat menekan biaya logistik dan juga meningkatkan daya saing logistik Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Dan untuk mengembangkan kawasan ini, Pelindo membutuhkan dana sebesar 12 triliun rupiah. Dan menurut info terbaru dari beberapa sumber, 3 BUMN siap mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara atau Sumut ini dalam rangka mengoptimalkan fasilitas terminal multipurpose Kuala Tanjung dan kawasan industri pendukungnya. Nah, sahabat pintar, itu tadi video singkat dari ulasan 4 proyek besar di Indonesia yang kecipratan utang Cina. Semoga utang kita ke Cina tidak semakin membengkak ya dan kita mampu untuk membayar lunas. Supaya kita tidak terjebak dari hutang Cina ini seperti yang terjadi di negara-negara lain seperti Sri Lanka, Montenegro, dan juga Tajikistan. Dan semoga video kali ini bermanfaat ya sahabat pintar. Dan jangan lupa di subscribe channel Sahabat Pintar Finansial supaya kamu makin pintar finansial setiap harinya. Sampai jumpa di video bermanfaat yang lain ya sahabat pintar.